Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Umar Mukhtar. Kali ini saya akan membahas perubahan bunyi dalam bahasa Indonesia. Perubahan bunyi dibagi menjadi 9 bagian. Yang pertama yaitu asimilasi, disimilasi, modifikasi vokal, netralisasi, zionisasi, metasis, diftongisasi, monoftongisasi, dan anafiksis. Kali ini kita akan membahas yang pertama yaitu netralisasi. Netralisasi adalah perubahan bunyi fonemis sebagai akibat pengaruh lingkungan. Seperti contoh kata adab. Kata ini menggunakan akhiran B, akan tetapi dilafalkan sebagaimana bunyi B itu dilafalkan dengan huruf P. Seperti juga kata usap, asap, dan atap. Yang kedua yaitu kita akan membahas tentang zeroisasi. Zeroisasi adalah penghilangan bunyi fonemis sebagai akibat upaya penghematan atau ekonomisasi pengucapan. Peristiwa ini biasa terjadi pada penuturan bahasa-bahasa di dunia, termasuk bahasa Indonesia, asal saja tidak mengganggu proses dan tujuan komunikasi. Peristiwa ini biasanya terjadi pada penuturan bahasa-bahasa di dunia, termasuk bahasa Indonesia, asal saja tidak mengganggu proses dan tujuan komunikasi. Peristiwa ini terus berkembang dan secara diam-diam telah didukung dan disepakati oleh komunitas penuturnya. Dalam bahasa Indonesia sering dijumpai pemakaian kata tak atau enggak untuk tidak, tiada untuk tidak ada, gimana untuk bagaimana, tapi untuk tetapi. Padahal penghilangan beberapa fonem tersebut dianggap tidak baku oleh tata bahasa baku bahasa Indonesia. Tetapi karena demi kemudahan dan menghemat, gejala itu terus berlangsung. Zeroisasi dibagi menjadi 3. Yang pertama yaitu afresis. Proses penghilangan atau penanggalan satu atau lebih fonem pada awal kata. Misalnya, tetapi menjadi tapi, peppermint menjadi permen, upawasa menjadi puasa. Yang kedua yaitu apokop. Proses penghilangan atau penanggalan satu atau lebih fonem pada akhir kata. Misalnya, presiden menjadi presiden, pelangit menjadi pelangi, pulau menjadi pulau. Yang ketiga yaitu sinkop. Proses penghilangan atau penangkalan satu atau lebih fonem pada tengah kata. Misalnya baru menjadi baru, dahulu menjadi dulu, utpati menjadi upeti. Yang ketiga yang akan kita bahas yaitu metatesis. Yang ketiga yang akan kita bahas yaitu metatesis. Metatesis adalah perubahan bunyi fonemis pada suatu kata sehingga menjadi dua bentuk kata yang bersaing. Dalam bahasa Indonesia, kata-kata yang mengalami metatesis ini tidak banyak, hanya beberapa kata saja. Misalnya, kerikil menjadi kelikir, jalur menjadi lajur, berantas menjadi bantras. Metatesis ini juga bisa dilihat secara diakronis. Misalnya, lemari dari bahasa Portugis almari, rabu berasal dari bahasa Arab arba, rebab berasal dari bahasa Arab arbab. Yang keempat yang akan kita bahas yaitu diftong. Yang keempat yang akan kita bahas yaitu diftongisasi. Diftongisasi adalah dua buah vokal yang berdiri bersama dan pada saat diucapkan berubah kualitasnya. Perbedaan vokal dengan diftong adalah terletak pada cara hembusan nafasnya. Diftong dalam bahasa Indonesia adalah sebagai berikut. Yang pertama, diftong AU. Pengucapannya AU. Contohnya harimau.
dibaca harimau. Kerbau, dibaca kerbau. Diftong ai, pengucapannya aye. Contohnya santai, yang aslinya santai. Sungai, yang aslinya sungai. Diftong oi, pengucapannya oi. Contohnya amboi, amboi. Asoi, asoi. Yang kedua adalah yang kelima yang akan kita bahas, yaitu monoftongisasi. Monoftongisasi yaitu perubahan dua bunyi vokal atau vokal rangkap diftong menjadi vokal tunggal monoftong. Peristiwa penunggu vokal ini banyak terjadi dalam bahasa Indonesia sebagai sifat pemudahan pengucapan terhadap bunyi-bunyi diftong. Kata ramai diucapkan rame, petai diucapkan pete. Perubahan ini terjadi pada bunyi vokal rangkap AI ke vokal rangkap E. Penulisannya pun disesuaikan menjadi rame dan pete. Contoh lain, kalau menjadi kalo, danau menjadi danau, dano, danau menjadi dano, satai menjadi sate, damai menjadi dame. Yang keenam yang akan kita bahas yaitu anaptiksis. Anaptiksis atau suara bakti adalah perubahan bunyi dengan jalan menambahkan bunyi vokal tertentu di antara dua konsonan untuk memperlancar ucapan. Bunyi yang biasa ditambahkan adalah bunyi vokal lemah. Dalam bahasa Indonesia, penambahan bunyi vokal lemah ini biasa terdapat dalam kluster, misalnya putra menjadi putera, putri menjadi puteri, bahtera menjadi bahtera, serigala menjadi serigala, seloka menjadi seloka. Akibat penambahan e tersebut berdampak pada penambahan jumlah silaba. Konsonan pertama dari kluster yang disisip bunyi A menjadi serba baru dengan puncak silaba menjadi pada e. Jadi tra menjadi tera, tri menjadi teri, seri menjadi seri, dan slow menjadi slow. Apabila dikelompokkan anaptiksis ini ada 3 jenis, yaitu protesis, epentesis, dan paragok. Yang pertama adalah protesis, yaitu proses penambahan atau pembubuhan bunyi pada awal kata. Misalnya empu menjadi empu, emas menjadi emas, tik menjadi ketik. Yang kedua adalah epentesis, adalah proses penambahan atau pembubuhan bunyi pada tengah kata. Misalnya kapak menjadi kampak, sajak menjadi sanjak, upama menjadi umpama. Yang ketiga adalah paragok, adalah proses penambahan atau pembubuhan bunyi pada akhir kata. Misalnya adi menjadi adik, hubala menjadi hulu balang, ina menjadi inang. Mungkin cukup itu saja materi perubahan bunyi dalam bahasa Indonesia ini. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.